Halo, kembali lagi pada video pembelajaran telah kurikulum dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dani Ivano Ritonga SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Giovanni Pauline Saing dengan NIM 22131420113 dari kelas B 2021. Pertanyaan pertama, analisislah mengapa dikatakan bahwa GBPP disebut sebagai salah satu produk pengembangan kurikulum berisi penjelasan tentang tujuan dan ruang lingkup materi pelajaran. Nah, garis-garis besar program pengajaran atau GBPP ini menjadi kerangka suatu modul atau acuan dalam menyusun modul pembelajaran sesuai Pusdiklat Depkes RI pada tahun 2003. Format GBPP ini untuk kurikulum berbasis kompetensi digunakan untuk menjabarkan kompetensi dasar atau KD. Nah, menjadi materi dasar dan alokasi waktu yang lebih rinci dan daftar pustaka yang diperlukan. Pada soal kedua, analisislah mengapa dikatakan bahwa tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya yang dibuat dalam RPP. Nah, kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas nomor 41 pada tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu adanya tujuan pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran hendaknya diletakkan dan dijadikan titik tolak berpikir guru untuk menyusun sebuah rencana pembelajaran yang akan mewarnai komponen perencanaan lainnya. Pada soal nomor 3, analisislah mengapa dikatakan bahwa komponen rancangan pembelajaran atau RPP terdiri dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nah, ini disebabkan karena dengan menyusun RPP secara lengkap dan sistematis beserta komponen-komponennya, pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien juga, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat siswa, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik, dan juga memudahkan pendidik dalam menyampaikan dan mengevaluasi pembelajaran. Pada soal nomor 4, analisislah mengapa dikatakan bahwa silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah silabus berisi kompetensi dasar atau KD, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, di sini silabus dan RPP itu saling berkaitan meskipun memiliki perbedaan. Silabus menjabarkan kurikulum ke materi yang lebih spesifik, maka RPP menjabarkan silabus lebih rinci sampai bagaimana strategi penyampaian tercantum dalam RPP. Pada soal kelima, analisislah mengapa dikatakan bahwa salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah pembelajaran dirancang dan berpusat pada peserta didik. Nah, berpusat pada peserta didik yang dimaksud ini adalah proses pembelajaran dirancang dan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, kemandirian, inisiatif, inspirasi, dan semangat belajar menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikannya. Yang keenam, analisislah mengapa dikatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Hal tersebut dijabarkan dari silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD, yang berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Maka apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Pada nomor 7, analisislah mengapa dikatakan bahwa kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jelas kita tahu bahwa fungsi kurikulum di sini juga bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau yang sering kita sebut sebagai guru. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap pengembangan atau perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Pada soal nomor 8, analisislah mengapa dikatakan bahwa kurikulum harus mampu membangun sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan yang akan datang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan kreatif. Peranan kurikulum kreatif berfungsi untuk merangsang pola pikir siswa agar tumbuh rasa ingin tahu dan mencari tahu. Rasa ingin tahu sangat dibutuhkan agar ilmu pengetahuan dapat diserap inti sari utamanya. Rasa ingin tahu akan mendorong diri untuk mencari tahu sehingga sikap siswa di kelas juga menjadi aktif dan pasif atau tidak pasif. Pada nomor 9, analisislah mengapa dikatakan bahwa menurut Pratt, rumusan tujuan kurikulum harus fungsional. Artinya bahwa rumusan tujuan tersebut harus memiliki manfaat bagi siswa dan masyarakat. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Pada soal nomor 10, analisislah mengapa dikatakan bahwa salah satu landasan yang mendasari kurikulum adalah landasan psikologis. Maksudnya, pendidikan didasarkan pada perilaku manusia. Nah, landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum ialah salah satu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala yang berkaitan dengan aspek kurikulum pribadi manusia, serta tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi anak didik. Nah, cukup sekian yang dapat saya paparkan dalam video pembelajaran kedua mata kuliah telaah kurikulum ini. Jika ada kesalahan baik penggunaan kata ataupun bahasa, saya mohon maaf dan terima kasih.